11 dari Kabupaten Malang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh dari SD Negeri 1 Belum, dan rekan saya. Dan saya Nanang Budi Setiawan dari SMP Negeri 1 Poncokusumo. Saya Yuswi Cayanti dari SDN 1 Dauhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Soleh hari ini? Selamat siang juga, Pak Nanang. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat nih, Pak Nanang. Baik, Pak Soleh, sebelum kita melakukan atau Pak Soleh melakukan proses coaching ya, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sebagai langkah-langkah observasi ke panjenengan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Soleh ya. Iya, siap. Baik, pada coaching kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ya. dan juga bagaimana coach nanti akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Soleh sebagai coachnya ya. Iya. Nah, nanti Pak Soleh jangan lupa ya Pak ya bahwa proses coachingnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Soleh, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah present, Pak, kehadiran temu, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik ini mana yang akan saya kembangkan itu adalah present, kehadiran temu, dan juga mendengarkan secara aktif. Iya, gitu. Yang ketiga, kemudian yang terakhir ya Pak ya, yang ketiga. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Soleh dalam proses coaching kali ini? Indikatornya itu adalah ketika coaching itu bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya sendiri dan kemudian menemukan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu Pak. Baik, sangat bagus sekali ya Pak Soleh ya. Demikian pertanyaan dari saya Pak. Mungkin cukup sekian observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dengan separat-paratnya, dan monggo dipersilakan Pak Soleh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Bagaimana kabarnya Bu Yus hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Yus karena sudah menyempatkan untuk ngobrol dengan saya pada siang hari ini. Nah, Bu Yus, waktu kita itu kan tidak banyak ya. Jadi kita itu nanti akan ngobrol sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Yus omongin dengan saya nih? Begini Pak, kebetulan siswa baru saya ini, saya itu punya murid 29 anak. Dan dari 29 anak itu, kebetulan sebagian besarnya itu masih belum bisa membaca. Dan menulisnya juga masih dalam tahap permulaan. Sebenarnya bisa, cuman anak-anak itu seringkali itu malas untuk disuruh nulis. Mereka itu mau nulis itu, terutama anak-anak yang belum bisa tadi, mereka karena kecenderungan mereka itu mengganggu temannya, jadi nulisnya itu kalau sudah mau pulang itu Pak baru menulis. Gitu ya. Jadi
Yus ini sekarang ini merasa beban ya dengan jumlah siswa yang banyak, kemudian banyak yang masih belum bisa membaca, masih membaca permulaan, seperti itu Bu ya masalahnya ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira setelah kita nanti ngobrol-ngobrol hari ini nih Bu Yus, apa yang ingin Bu Yus dapatkan nih dari kita ngobrol-ngobrol ini? Saya ingin mendapatkan solusi ya Pak ya, atau saya mendapatkan langkah-langkah cara untuk mengatasi permasalahan saya ini Pak. Jadi Bu Yus itu ingin bagaimana caranya mengatasi murid-murid Bu Yus ini yang belum bisa membaca, Iya. membaca permulaan tadi ya. Nah, dari apa yang Bu Yus rasakan nih, kira-kira yang sudah Bu Yus lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan Bu Yus hubungan dengan murid-muridnya itu kira-kira yang sudah dilakukan apa? Saya sudah mencoba membagi kelas saya Pak ya, ya. menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok kecil itu saya masukkan anak yang memang sudah pintar membaca dengan berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah, dan anak-anak yang belum bisa membaca tadi. Saya berharap dengan berkolaborasi seperti itu, dengan saya membagi kelompok-kelompok seperti itu, saya berharap itu anak-anak yang belum bisa tadi bisa terbantu oleh teman-temannya yang sudah pintar dengan tutor sebaya. Tetapi ternyata setelah berjalannya waktu, anak-anak yang pintar itu cenderung merasa bosan. Mereka bosan karena harus selalu membantu teman-temannya yang belum bisa tadi. Nah, sedangkan anak-anak yang belum bisa membaca dan yang punya rasa malas untuk menulis, belajar menulis tadi itu, mereka juga masih tetap seperti itu. Mereka tidak tergerak atau bersemangat untuk mengikuti jejak temannya yang sudah pintar tadi. Jadi masalahnya ini juga tambah ini Bu Yus ya. Iya. Jadi memang ketika anak itu sudah lancar membaca, dia harus mendampingi teman-temannya yang tidak bisa membaca sampai berkali-kali. Mungkin dia memang seperti itu Bu Yus ya, bosan, mungkin gini aja kok sulit nggak bisa-bisa, mungkin perasaannya seperti itu Bu Yus. Iya, Nah, Pak. itu langkah-langkah yang sudah Bu Yus lakukan. Nah, kira-kira ke depan rencananya Bu Yus itu seperti apa? Apa yang akan Bu Yus lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Rencana saya itu ingin bekerja sama dengan orang tua Pak ya. Saya ingin mengundang wali murid saya itu ke sekolah. Saya akan berdiskusi dengan mereka. Saya akan menyampaikan keadaan anak-anak mereka yang seperti itu di sekolah. Nah, dengan berkolaborasi dengan wali murid, saya berharap nantinya anak-anak ini akan senantiasa didampingi oleh orang tua saat ini. Nah, seperti kita tahu Pak ya, kan di sekolah sama di rumah itu waktunya lebih banyak yang di rumah. Iya. Dengan orang tua mau mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, bukan hanya di sekolah, jadi anak-anak itu akan punya kesempatan belajar itu lebih lagi. Nah, jadi seperti itu. Terus lagi saya juga nanti akan meminta izin kepada orang tuanya supaya anak-anak yang memang belum bisa membaca tadi, yang belum belajar menulis tadi, diberikan izin. Misalkan nanti saya mau memberikan jam tambahan setelah les itu ya? Iya Pak, les. Ya. Nah, jadi setelah teman-temannya pulang misalkan jam 10:30, anak-anak yang belum bisa baca tadi itu akan saya sendirikan. Saya akan memberikan bimbingan khusus kepada mereka untuk belajar dengan pendampingan khusus, sehingga mereka itu bisa belajar dengan mereka akan merasa diperhatikan oleh gurunya seperti itu. Jadi supaya mereka itu motivasi untuk belajarnya itu bisa bertambah. Jadi Bu Yus akan meluangkan waktu lebih banyak setelah teman-temannya pulang untuk membimbing anak-anak yang belum bisa tadi. Ya, Pak. Ya, bagus. Menurut saya itu bagus itu Bu. Nah, kira-kira sebelum melakukan ke sana, apa Bu Yus mungkin perlu dukungan atau mungkin perlu support dari teman-teman atau bagaimana? Oh ya, betul sekali Pak. Itu utamanya support dari Bapak Kepala Sekolah Ya, ya Pak ya, dan rekan sejawat
saya akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mendatangkan wali murid saya ke sekolah Ya. untuk membahas tentang keadaan muridnya itu. Kemudian saya juga akan bertanya kepada rekan sejawat tentang metode pembelajaran yang menarik yang sekiranya bisa saya terapkan Ya. di kelas saya, karena saya juga takut salah langkah nanti ya Pak ya. Jadi saya akan meminta pertimbangan kepada Bapak Kepala Sekolah juga kepada rekan-rekan sejawat. Iya. Jadi di sekolah itu kan kita punya atasan ya, Iya. juga punya rekan sejawat, mungkin punya pengalaman yang lebih ya di bidang itu. Nah, ini Bu Yus, waktu kita itu kan sudah mendekati hampir habis lah. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini itu apa yang sudah Bu Yus peroleh nih dari kita ngobrol ini? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Soleh ya, karena dengan perbincangan kita yang singkat ini tadi, walaupun singkat tapi setidaknya saya sudah punya gambaran tentang langkah-langkah yang akan saya ambil nantinya untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi saya merasa terbantu sekali, saya bisa mendapatkan jalan untuk mengatasi permasalahan saya dengan murid saya ini Pak. Baik Bu Yus, terima kasih Bu Yus karena kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Bu Yus. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga Pak Soleh atas Sama- waktunya. Sama-sama Bu Yus. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam Pak Nanan. Pak Soleh tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan sangat yang baik Iya, iya. dengan Bu Yus ya. Iya. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Ya. pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Soleh inginkan tadi? Di coaching kali ini Pak Nanan, saya sudah melakukan kegiatan coaching itu menggunakan alur tirta, Ya. yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Soleh, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Pak Soleh dengan Bu Yus sudah berjalan sangat baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Soleh sudah berusaha menggali dengan sangat baik, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yus sehingga Bu Yus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching tadi saya lihat sudah dilakukan sesuai prinsip coaching yang sebenarnya. Iya Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Soleh ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Soleh berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan Pak Soleh tadi? Dari hasil dari coaching tadi Pak Nanan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mencari cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi dari kegiatan coaching yang tadi saya lakukan. Itu Pak. Oke, baik Pak Soleh, bagus sekali ya, luar biasa Pak Soleh. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya Iya. lebih dalam lagi ya, Iya. supaya lebih baik ke depannya lagi. Nah, terima kasih Pak Soleh sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, dengan sudah membantu saya untuk observasi ya, menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya rasa cukup Pak Soleh, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih Pak Soleh atas kesempatannya ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Assalamualaikum Sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.